Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pemilu nanti sudah dapat dipastikan bahwa akan banyak caleg, calon legislatif yang mencalonkan diri dan ternyata gagal menjadi anggota legislatif. Pasti jumlahnya banyak. Nah, saya ingin menyampaikan ilustrasi terkait dengan kegagalan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Ilustrasinya begini, mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat bagi caleg gagal. Terjadi tahun 1980 ketika saya sekolah atau pesantren di pesantren Darussalam di Ciamis. Saat itu hari Minggu atau hari Ahad, pesantren libur, sekolah juga libur. Dan banyak teman-teman santri yang pulang ke rumah masing-masing, tetapi saya tidak dengan beberapa teman yang lainnya. Di situ saya sedang bermain-main di halaman masjid. Tapi tidak lama kemudian ada Yamin, namanya Muhammad Yamin. Dia orang Ciamis dan dia punya motor, dibawa motornya ke pesantren. Dia mengajak saya untuk main ke Ciamis. Tentu saya senang sekali dan bahagia sekali ketika saya diajak main ke Ciamis naik motornya Yamin. Dan setelah saya bergegas siap untuk mengikuti Yamin naik motor, dibonceng sama dia, tapi tidak lama kemudian ada Budi. Budi itu orang Bandung ya, sekelas dengan saya. Dia bilang, "Nang, sayalah yang mau ikut gitu. Undang jangan ikut gitu kan." Saya ya jelas saya mau ikut tadinya. Tapi kemudian dia memaksa saya untuk tidak ikut, dan akhirnya saya dengan kecewa berat sebetulnya, saya tidak ikut dan Budi lah yang ikut dibonceng sama Yamin. Terus dia jalan ya, berangkat dibonceng sama Yamin. Dan tidak lama kemudian 15 menit lah setelah itu ada ojek yang datang ke saya, menemui saya sambil membawa jam tangan warna hitam. Dia bertanya, "Ini jam tangan siapa?" Saya tahu persis itu jam tangan milik Budi. "Oh, ini milik Budi," saya bilang begitu. "Emang kenapa kok bisa dibawa ke sini?" "Ini yang pakai jam tangan ini tabrakan di Pamalayan. Kecelakaan tabrakan di Pamalayan." Masya Allah. Terus saya dibawa oleh ojek itu dan menuju ke lokasi kecelakaan, lokasi tabrakan. Dan begitu saya melihat di lokasi, ternyata Budi dan Yamin sudah meninggal dunia. Nah, ini kenyataan. Tapi bisa menjadi ilustrasi bagi caleg yang gagal. Karena apa? Pada saat itu saya kecewa. Kenapa? Karena rencana saya ingin ke Ciamis ikut dengan Yamin, katakanlah dijegal oleh Budi, begitulah bahasanya mungkin. Dijegal oleh Budi dan saya kecewa berat pada saat itu. Tetapi belakangan kemudian saya paham, itulah skenario Allah. Dan takdirnya memang begitu. Budi lah yang kemudian nyawanya melayang bersama Yamin dalam kecelakaan tabrakan itu, sementara saya selamat. Nah, bagi caleg yang gagal, saya kira ketika tidak jadi aleg ya, artinya kalah, maka mungkin itu kita harus berhusnudzon kepada Allah. Mungkin dengan tidak menjadi anggota dewan atau anggota legislatif, itu mungkin cara Allah untuk menyelamatkan kita dari kecelakaan. Kenapa saya sebut kecelakaan? Karena banyak orang yang sudah diangkat menjadi anggota legislatif, anggota dewan, tapi mereka ternyata tidak menjadi wakil rakyat yang jujur, tidak menjadi wakil rakyat yang baik, dan banyak wakil rakyat yang kemudian menyalahgunakan wewenangnya sebagai wakil rakyat
bahkan untuk menipu rakyat, bahkan dia korupsi, dan banyak di antara mereka yang masuk penjara. Barangkali Allah sedang menyelamatkan kita yang tidak jadi aleg untuk supaya tidak terjerumus kepada hal yang buruk seperti itu. Saya kira itu sebagai ilustrasi saja. Terima kasih, mudah-mudahan caleg yang gagal diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah stres memikirkan hal yang memang sudah kita ikhtiarkan tetapi tidak kita peroleh. Mungkin banyak biaya yang sudah keluar, tapi itulah ikhtiar dan akhirnya serahkan semuanya kepada Allah, bahwa dimanapun kita duduk, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melaksanakan tugas, terima dengan baik sebagai sebuah pekerjaan atau perbuatan yang mudah-mudahan bermanfaat, paling tidak bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, dan lebih baik memang bagi masyarakat secara umum. Dimanapun kita bisa melakukan hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.